Kristenan. Saya hampir murtad, tapi ketika saya kemudian membaca beberapa versi Bible, khususnya saya suka baca yang bahasa Inggris, qadarullah, saya terbuka mata saya bahwa buat saya pribadi, keautentikan sebuah kitab suci, kesamaan dari semua manuskrip, semua vers, bahkan walaupun dia diterjemahkan dengan banyak versi Inggris sendiri aja Bible, brother, ada puluhan ya, dan ada kalimat yang sangat berbeda antara versi satu dengan versi yang lain. Misalnya International Standard Version dengan KJV, dengan New KJV, itu aja kadang sudah berbeda. Nah, itu yang membuat saya akhirnya berpikir ulang, bagaimana mungkin saya menyandarkan keimanan saya pada sesuatu yang di dalamnya saja ada kontradiksi. Karena saya juga pernah mempelajari Bible, saya pernah hampir murtad, Pak Vivo, tinggal selangkah saya ini dibaptis. Itulah kenapa saya ingin mengabarkan ini juga, dan saya mohon izin, mohon maaf jika ini ternyata menyinggung Bapak. Saya tinggal di sini ada 4 gereja. Ya, di dekat saya tinggal ada 4 gereja, dan dari 4 itu hanya satu yang berfungsi. Saya, qadarullah, tinggal dengan seorang Kristiani juga, Pak Vivo. Dan beberapa hari yang lalu mereka bercerita sambil begitu sedih, kalau nak sedih banget ya di sini. Aku tadi ibadah minggu, gereja segede itu yang masuk, yang isi cuma 10 orang. Kemana semua orang? Bapak tahu, orang Muslim sekarang, Muslim itu adalah penduduk terbesar di Inggris nomor 2 setelah kekristenan. Kekristenannya bercampur loh ya Pak Vivo ya. Itu dihitung semua total. Saya memang sekarang tidak bisa menunjukkan datanya, tapi itulah yang terakhir yang saya baca. Saya mohon maaf jika ini membuat Pak Vivo shock. Inilah kenyataan yang ada di Inggris, Pak Vivo. Ya, terima kasih Bang Ilyas. Shalom, Brother Kusnadi. Ya, selamat sore ya. Iya, saya tadi tertarik untuk baca Bible-nya yang bahasa Inggris. Kebetulan saya mungkin sedikit bisa. Boleh kita lihat lagi, terutama yang nomor 16, Nomor 17 16 dan ya. 18 ya, yang tadi dipermasalahkan. Ini ya. Iya. Oke. Iya. He that believes, itu TH itu di belakang kita bacanya S ya. Ya. He that believes and is baptized shall be saved, but he that believes not shall be damned. Di sini berkata bahwa ayat 16 itu adalah untuk orang awam gitulah ya, sementara 17 dan 18 adalah untuk para rasul. Itu yang saya catat, betul? Ya. Nah, tapi kalau saya boleh nyatakan di sini dari bahasa Inggrisnya saja, ada satu sebenarnya benang merahnya, beliefs. Ya. Memang di 16:16 itu singular, that's right. Ya. Jadi, tapi di situ ada kata-kata beliefs-nya. Ya. Di 17 pun sama, that belief. Ya. Jadi di sini berlaku semua signs itu, semua tanda itu akan berlaku kepada siapapun yang percaya. Jadi sudah nggak berlaku singular atau ini, tapi plural karena sudah menjadi kesatuan. Jadi menurut saya 16, 17, dan 18 ini tidak bisa dibedakan bahwa ini berlaku untuk siapapun di 16, sementara 17 dan 18 adalah untuk para rasul. Itu statement dari saya. Monggo tanggapannya. Silakan. Ya, begini ya, alasan saya pertama, kalau seandainya them dan he di ayat 15, 16, 17, 18 itu berlaku sama, ya seharusnya pertama dipakai yang sama juga. Apa they, apa he, itu yang pertama. Yang kedua, kalau Mbak Lona baca dari ayat 14-nya, di mana di situ Yesus mencela ketidakpercayaan murid-muridnya. Jadi belief itu punya dua makna. Belief itu adalah bagi rasul-rasul yang tidak percaya atas kebangkitan Yesus yang diberitakan oleh Maria Magdalena salah satunya. Dan yang kedua adalah mereka dia yang percaya atas pemberitaan Injil. Jadi ada dua kelompok. Percaya kepada pemberitaan Injil
yaitu ayat 16. Yang kedua, percaya bahwa Yesus telah bangkit dari kubur. Itu ayat 17-18 terkait ayat 14. Gitu penjelasannya, Mbak Lona. Oke, tapi gimana ya? Saya kok masih belum bisa menangkap ya, brother. Karena menurut saya memang ini dipakai he karena itu sebenarnya apa ya? Menurut saya karena kalau ini memang dikatakan sebagai perkataan Yesus, karena jujur saja saya mengikut, mohon maaf nanti jadi melebar, tapi nanti saja. Di sini memang diperuntukkan bagi siapapun, satu orang per orang lah ya. Tetapi kan per orang itu kemudian menjadi kumpulan orang percaya. Kan begitu sebenarnya, brother. Ya, sehingga 17 dan 18 ini tidak bisa dikatakan bahwa ini untuk rasul itu, kalau saya menangkapnya. Jadi ini adalah gabungan dari semua orang percaya, baik dia para rasul ataupun bukan. Semua yang sudah dibaptis dan semua yang percaya, baik dia rasul atau bukan, maka kesimpulannya ada di 17-18. Begitu, brother. Oke, sekarang kita pakai logika ya. Tadi saya sudah jelaskan ada dua kelompok orang percaya. Yang pertama, percaya pemberitaan Injil. Yang kedua adalah percaya atas kebangkitan Yesus yang saat itu tidak dipercayai oleh para rasul. Ya, ayat 14. Nah, kalau ini berlaku umum, maka setiap orang yang percaya kemudian dibaptis dan diselamatkan pun akan terlepas dari racun. Betul nggak? Artinya, Iya, kalau ini diberlakukan di ayat 16, maka orang-orang awam yang percaya atas pemberitaan Injil, maka dia pun kalau minum racun akan selamat. Dia pegang ular pun akan selamat. Ya, kan begitu logikanya. absolutely. Nah, Iya, tapi betul. tidak pernah terjadi orang yang awam terus dia percaya, tiba-tiba dia minum racun dan dia lolos. Yang pernah terjadi justru bahwa rasul-rasul itu pada saat pemberitaan Injil itu mereka banyak melakukan mujizat, termasuk membangkitkan orang mati, mematikan orang, dan Paulus pun meskipun digigit ular beracun, dia lolos. Itu fakta yang terjadi di Alkitab. Gitu Mbak Lona. Oke, kalau dibahas ke situ, oke. Bisa saja, ya, karena banyak juga sebenarnya orang awam, kalau dikatakan seperti itu, oke dah. Kalau saya, brother, mohon maaf sekali. Sebenarnya saya tidak ingin melebar ini sebenarnya, tapi terpaksa kalau jawaban saya meragukan ayat ini. Karena di yang international version pun, baik online, kita bisa membaca bahwa sebenarnya Markus 16 itu berhenti di ayat 8. Sehingga ayat 9 sampai 20 ini diragukan keabsahannya. Mohon maaf saya terpaksa membawa ke sana. Sehingga ayat 15, 16, 17, 18 ini memang agak meragukan gitu, brother. Makanya kalau brother berkata bahwa kalau semua orang yang percaya dan dibaptis maka dia akan tidak akan mati minum racun, akan aman dari bisa ular dan sebagainya. Nah, ketidakpercayaan brother itu tadi terutama untuk ayat 16 bisa brother bawa itu ke pernyataan di Bible sendiri bahwa Markus 16 itu berhenti di nomor 8. Ya. Itu, brother. Oke. Oke, gimana? Jadi baik, saya jelaskan begini ya. Alkitab khususnya Perjanjian Baru itu sejak abad pertama ditulis di dalam kertas-kertas papirus dari daun lontar yang jelas mudah hancur. Tetapi karena dipakai sebagai pedoman hidup daripada para jemaat, itu menjadi cepat rusak. Kan sering dipegang, sering dibaca, cepat rusak. Berganti generasi, ditulis baru, dan seterusnya. Nah, pada saat sekitar tahun abad ke-17, abad ke-18, ditemukan mesin cetak, barulah dikumpulkan. Dan pada saat dikumpulkan, tentu yang diperoleh itu yang tua-tua sudah rusak, ya kan? Meskipun jumlahnya ribuan. Nah, berbeda dengan pada saat di abad kedua, ketiga, keempat, ada yang menulis di atas perkamen atau kulit binatang. Nah, ternyata pada saat itu kalau
kitab suci ditulis di dalam perkamen, itu kalau dihitung sekarang harganya 3 miliar. Coba bisa bayangin, kita beli Alkitab 3 miliar, dengan beli Alkitab yang ada misalnya di Gramedia, itu jelas bahwa perkamen itu hanya untuk orang-orang yang super kaya. Nah, makanya yang perkamen ini ditemukannya di biara Saint Catherine di Sinai. Nah, inilah yang disebut teks Vatikanus, teks Sinaiticus. Ya. Nah, teks Sinaiticus ini tidak mengandung Markus 16 mulai dari ayat 9 dan seterusnya. Tetapi kertas-kertas papirus yang hancur itu, yang ditemukan di abad ke-18 itu, yang dikumpulkan itu, memuat ayat-ayat itu. Nah, mana yang benar? Kalau dari sudut perkamen tadi, tentu dikatakan, wah ini sisipan, ya kan? Karena tadinya nggak ada, dan ini kebetulan paling tua, karena umurnya jelas perkamen ini lebih tahan terhadap cuaca. Terus ini sisipan loh gitu. Tapi kalau dari sudut kertas-kertas yang hancur itu, ya mereka akan mengatakan bahwa ini ayat dihilangkan. Nah, tergantung sudut pandangnya di mana. Karena gini, yang paling tua itu belum tentu yang benar. Karena yang paling tua itu memang dari kulit perkamen, bahannya tahan lama. Kalau pada saat itu ditulis juga perkamen untuk yang teks Syria atau Antioquia, tentu lebih tua umurnya. Ya, itu penjelasannya. Mbak Lona, nangkep nggak yang saya jelasin ini? Oke, nangkep. Boleh Ya, saya oke. masuk bentar ya? Ya. Oke, thank you, brother. Oke, memang benar, brother sudah mengakui bahwa di Codex Sinaiticus ataupun di Codex Vatikanus ayat 9 sampai 20 tidak ada. Padahal itu adalah dua kodeks yang terpenting. Oke, kita sepakat di situ ya. Ya. Bahkan di manuskrip Latin tua di abad keempat tidak ada juga. Manuskrip tua Syria enggak ada juga. Manuskrip Koptik Sahidik enggak ada juga. Manuskrip Armenia 99 enggak ada juga. Nah, jadi sebenarnya, brother, buat kami, keautentikan kitab suci itu adalah yang utama. Karena dengan disitulah kami mengenal Tuhan. Dan di sini, di Markus 16:8 sampai 9 itu, 16:9 sampai 20 itu yang tidak ada itu, sebenarnya saudara kekristenan sendiri yang harusnya mempertanyakan itu semua gitu. Bagaimana mungkin kita mengandalkan sebuah keimanan pada sesuatu yang bertentangan gitu. Nah sekarang kalau saya tadi tertarik dengan kata-kata brother sampai saya tulis, yang paling tua belum tentu yang benar. Nah, kalau begitu bagaimana yang benar? Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi brother berkata bahwa ada papirus papirus yang memuat itu, yang memuat Markus 9 sampai 20. Kalau saya boleh tahu papirus seperti apa itu? Itu pertanyaan yang kedua. Karena gini brother, Marinus ya, dia pernah menuliskan kepada Eusebius pada abad 200-an pada tahun 200-an tentang kenapa sampai ayat Markus 16 ayat 9 sampai 20 ini seharusnya tidak ada di dalam Gospel Markus sendiri. Karena ada kontradiksi antara Matius 28 nomor 1 dengan Markus 16 ayat 9. Itulah kenapa Marinus sendiri menulis kepada Eusebius pada abad pada tahun 200-an, 260-an yang mengatakan yang mempertanyakan tentang kontradiksi ini. Sehingga Eusebius pun merespon, oh kalau begitu simplifikasinya maka Markus 16 nomor 9 sampai 20 ini bukanlah bagian dari Gospel Markus. Lalu dari mana ini? Papirus mana yang yang menyertakan ayat 9 sampai 20 ini gitu, brother. Mohon maaf, mohon tanggapannya. Oke. Sekarang kita lihat pada saat teks Sinaiticus yang ditemukan di Gunung Sinai itu, di biara Saint Catherine itu di tempat sampah. Artinya memang itu disimpan oleh seorang kaya untuk menyimpan kitab suci. Ya. Terus bagi saya sebagai penganut umat Kristen, mana yang saya pilih? Apakah berdasarkan teks Vatikanus yang dimiliki eksklusif seorang kaya yang justru ditemukan di tempat sampah di Saint Catherine Gunung Sinai, ataukah saya percaya atas papirus yang ribuan itu
yang dipakai sehari-hari oleh umat yang percaya kepada Tuhan, dan itu berhasil dikumpulkan, ya. Dan mayoritas teks itu sebenarnya adalah kertas-kertas papirus itu. Nah, jadi dalam hal ini tentu pilihan, ya. Bagi mereka yang milih percaya kepada perkamen itu, ya silakan. Tetapi saya beralasan kuat, saya percaya kepada kertas-kertas papirus karena itu berbarengan dipegang oleh jemaat Kristen yang estafet dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi, dan itu pun sudah teruji karena tidak hanya di satu kertas papirus, tapi ada di kertas-kertas yang lain. Dan itu tidak bertentangan. Kalau kita mau lihat kenapa ada ayat 9 sampai 20 ini dibuang, ya karena mungkin ya ini ya, perkiraannya adalah banyak orang-orang Kristen yang waktu itu tinggal di Mesir, di Sinai, dia merasa kewalahan kalau disuruh minum racun. Maka satu perikop inilah akhirnya tidak ditulis. Dan kalau kita lihat di dalam teks perkamen itu, meskipun tidak ditulis, tapi itu adalah kosong. Kosong itu sebenarnya ada space yang mungkin itu ada tempatnya sebenarnya untuk memasukkan ayat-ayat ini, cuman tidak dimasukkan. Cuman disediakan space saja. Nah, jadi kembali di sini adalah bagaimana kita mau memilih gitu. Ada suatu teks seperti ini dan teks seperti itu, dan teks Vatikanus dan Sinaiticus itu baru ditemukan abad ke kurang lebih abad ke-19. Artinya bahwa Alkitab ini sudah ada di muka bumi ini selama 1.800 tahun, tidak ada masalah. Tidak ada masalah seperti yang dipegang oleh umat Kristen yang Textus Receptus ini. Kemudian barulah pada abad 19 sampai 20, barulah ditemukan itu, kemudian mereka ribut. Ya. Mana katanya? Kok beda gitu. Nah, tentu saja kalau ditanya kepada saya percaya bahwa Markus 16 itu adalah lengkap, tetapi dihilangkan karena secara eksklusif hanya dipegang oleh orang kaya itu. Itu aja, Mbak. Makasih. Oke, makasih brother. Tapi saya masih belum mendapatkan jawaban. Meskipun satu ya catatan saya. Tadi brother berkata bahwa mungkin orang Mesir waktu itu nggak berani minum racun sehingga ayat ini dihilangkan. Itu menurut saya sebuah alasan yang sangat fatal ya untuk sebuah kitab suci gitu, which is the most important thing in the world gitu, God's word gitu. Aneh gitu kalau sampai dihapus hanya gara-gara itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi brother belum menjawab pertanyaan saya tentang perekamen mana itu yang menunjukkan apa namanya adanya Markus 16:9 sampai 20 itu ya, dan bagaimana umat saudara kekristenan sendiri memvalidasi keontentikan ayat-ayat di dalam gospel itu, brother. Mohon tanggapannya. Oke, saya kira semua yang dari ayat 9 sampai ke 20 itu ada di dalam manuskrip-manuskrip yang lebih cepat rusak, yaitu yang tadi saya bilang daun lontar dan kertas papirus. Kalau enggak, kenapa bisa ada dipegang oleh lebih dari satu orang? Ya, karena jemaat Kristen kan tidak satu, dan jemaat juga terpecah-pecah. Mungkin ada yang di kota ini, di kota itu, di negara ini, negara itu, meskipun mereka pegangannya kertas-kertas seperti itu. Dan apa yang ditulis sama. Jadi artinya terakhir kesimpulannya ada dua versi, yaitu pertama adalah ayat 9 sampai 20 memang ada, yang kedua itu memang nggak ada, cuma dua versi kan. Sungguh agan mengerikan kalau ternyata ayat dari 9 sampai 20 ini bermacam-macam versi. Nah, itu lebih mengerikan. Atau bukan 20 ayat, tapi misalnya 100 ayat. Nah, itu lebih rancu lagi gitu ya. Jadi bersyukur cuma ada dua gitu. Dua pilihan ya, ada atau tidak ada. Nah, jadi kalau ditanya mana manuskripnya, mungkin saat ini saya nggak bisa menunjukkan, tetapi manuskrip ada ya. Nah, terus yang pertama tadi adalah bagaimana mungkin hal yang paling penting sebuah kitab suci bisa demikian gampangnya dibuang. Nah, kalau kita memahami apa pikiran daripada Tuhan, Tuhan tidak berkepentingan
Nah, ini ingat ya, Tuhan tidak berkepentingan ada salinan yang kedua, ketiga, keempat, fotokopi yang ke-1000. Dia nggak peduli. Bagi Tuhan, dia cukup mempertahankan satu yang asli, dan itu ada di dalam jemaatnya. Itu yang kepentingan dari Tuhan. Ya kan? Buat apa memikirkan harus ada kopi kedua, kopi ketiga harus sama? Karena Tuhan hanya menjaga satu aja udah cukup. Sedangkan kalau iblis lain, dia kasih kopi kedua, kalau gagal ada kopi ketiga, jeratnya begitu banyak. Ya kan? Nah, jadi itulah sebabnya Tuhan pun menyembunyikan pada saat orang-orang Yahudi mau menyembunyikan atau menghancurkan kitab Tanakh Yahudi. Dan Tuhan menyembunyikan selama berabad-abad dan sampai akhirnya pada abad ke-19, 20 ditemukanlah Dead Sea Scroll. Ya kan? Nah, itu contohnya bagaimana Tuhan menyelamatkan atau menyimpan satu yang asli meskipun yang lain dirusak, ya. Dirusak oleh tangan-tangan iblis lah gitu ya, mencoba untuk mengaburkan. Tapi Tuhan yang Maha Kuasa itu ya memang benar Maha Kuasa. Dia akan menjaga satu aja, nggak usah dua. Gitu jawabannya, Mbak. Oke, terima kasih, brother. Oke, jadi saya masih tertarik untuk bertanya lagi nih. Saya catat nih, Tuhan berkepentingan ya menjaga, tapi satu yang asli saja menurut Tuhan, nggak pentinglah ada yang lain. Pertanyaan saya, ya brother, apakah Markus 16:9-20 itu ada di asli atau nggak ada? Itu yang pertama yang penting. Kemudian yang kedua, brother, kitab suci itu kan bukan untuk Tuhan. Kitab suci itu untuk manusia. Jadi apa pentingnya Tuhan harus menyembunyikan yang asli untuk selama ratusan tahun? Padahal manusia yang membutuhkannya, brothers. Dengan absennya kitab suci yang tadi itu tersembunyi selama ratusan tahun, dengan alasan bahwa Tuhan menyembunyikan ini demi Tuhan menjaganya ini, manusia kehilangan itu selama ratusan tahun. It doesn't make any sense to me. So please explain to me. Thank you. Karena maksud saya kita mengenal ya, ada yang namanya inerrancy Bible, bahwa Bible itu terjaga dari yang namanya insersi, perubahan dan sebagainya. Faktanya dengan begini, maka saya agak meragukan itu namanya inerrancy Bible. Mohon brother dijawab, silakan. Oke. Nah, pertama, satu hal yang mungkin Mbak Lona harus pahami. Di dalam kekristenan kita mengenal Roh Kudus. Dan ayatnya jelas bahwa Roh Kuduslah yang mengilhami dan yang juga menginspirasi, mengiluminasi daripada penulis-penulis Alkitab itu, baik dalam bentuk kertas papirus, untuk menulis dengan benar sesuai dengan arahan dari Roh Kudus. Itulah sebabnya kitab suci itu terpelihara akan sampai akhir zaman. Jadi ini bedanya dengan ajaran agama lain, karena Kristen itu punya Roh Kudus yang adalah Allah itu sendiri. Ya, pertama. Yang kedua, bagaimana Tuhan bisa menyembunyikan sebuah kitab suci yang asli selama ribuan tahun? Nah, kita lihat di dalam sejarah. Pada saat Tuhan menurunkan Yesus dan akhirnya ditulis kesaksian-kesaksian melalui para rasul. Dan itu sangat mengecewakan di mana orang-orang Yahudi itu tidak menerima. Sehingga tentu saja Tuhan pun berkepentingan, karena kalau tidak akan ada dualisme agama yang menyembah Yod-Heh-Waw-Heh. Yang pertama Yudaisme, yang kedua Kristen. Dan itulah sebabnya Tuhan mengizinkan bait suci Yerusalem tahun 70 dihancurkan oleh Jenderal Titus. Maka praktis Yudaisme udah nggak ada. Karena agama Yahudi terkait erat dengan penyembahan, dengan persembahan korban-korban bakaran di mezbah bait suci Yerusalem. Jadi kalau bait sucinya nggak ada, bagaimana mereka beribadah? Sedangkan hukum Taurat itu banyak sekali terkait kepada mezbah-mezbah dan bait suci. Bukan soal kiblat ya. Kiblat itu bagi orang-orang Yahudi yang pergi jauh dari Yerusalem. Jadi agama Yudaisme itu sudah praktis tidak ada. Nah, kalau gitu mana jemaat Tuhan? Jemaat Tuhan adalah orang-orang Kristen lah yang merupakan penyembah Yod-Heh-Waw-Heh itu. Nah, sementara orang-orang Yahudi yang merupakan bangsa pilihan Tuhan,
dalam ketidakadaan bait suci setelah pembuangan di Babel, mereka merusak kitab suci itu dengan cara membuat penafsiran-penafsiran yang jauh berbeda, mengangkat rabi-rabi sebagai tanda petik nabi-nabi mereka, dan itulah muncul Targum, Talmud, dan seterusnya. Maka ternyata orang-orang Yahudi di dalam tulisan-tulisan itu, mereka mengacau-kacaukan apa yang menjadikan kitab Tanakh Yahudi itu. Ya, maka itulah kalau itu dibiarkan, tentu mana yang paling benar? Tuhan tidak mungkin menyerahkan kitab yang pusaka ini kepada orang yang tidak cinta kepada dirinya. Maka dia sembunyikan. Meskipun itu juga disimpan oleh orang-orang Kristen yang mana tertulis di dalam Perjanjian Lama. Dan ternyata setelah ditemukan abad 19, naskah Laut Mati itu persis sama dengan kitab Perjanjian Lama. Untuk membuktikan bahwa bagaimana Tuhan mempertahankan kitab sucinya, menjaganya, untuk juga orang-orang Yahudi tersadarkan bahwa sebenarnya Kristenlah yang merupakan penggenapan daripada Perjanjian Lama atau Tanakh Yahudi. Itu jawabannya, Mbak. Baik, brother. Sebenarnya saya nggak mau melebar ke Dead Sea Scroll ya, karena itu kan ke PL. Sebenarnya saya masih fokus ke yang tadi ke PB. Saya mau tahu tetap jawabannya. Jadi mana yang harus dimasukkan? Markus 16, 9-20 itu apakah otentik? Apa kalaupun tidak otentik, kenapa harus disertakan? Yang membuat munculnya kontradiksi di dalam Gospel Bible sendiri. Kemudian jika memang itu tidak ada ataupun ada, maka harusnya pihak kekristenan sendiri satu suara tentang Markus 16, 9 ayat 20 itu. Gitu ya, brother ya. Itu yang pertama, catatan saya. Jujur saya tadi sempat berpindah tempat karena di belakang saya noise. Tapi saya sempat kehilangan beberapa pernyataan brother Kusnadi tadi, jadi saya mohon maaf. Tapi sempat saya tangkap. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, kembali ke inerrancy Bible tadi, bahwa Bible itu terjaga. Maka kontradiksi yang ada di Matius 28 nomor 1 dengan Markus 16 ayat 9 itu aja sudah berkontradiksi. Ya, Martinus tadi menulis ke Eusebius tadi. Mereka saja sudah berpikir itu kontradiksi sehingga Eusebius pun akhirnya menyatakan bahwa Markus 9 sampai 20 itu tidak ada di early manuscripts, di manuskrip awal. Tidak ada, itu adalah insersi tambahan. Dan itu yang menyatakan adalah Eusebius di abad 260. Bahkan jauh sebelum adanya jauh sebelum konsili Nisea dan sebagainya. Nah, jadi saya masih brother Kristenan, saya hampir murtad. Tapi ketika saya kemudian membaca beberapa versi Bible, khususnya saya suka baca yang bahasa Inggris, qadarullah saya terbuka mata saya bahwa buat saya pribadi keautentikan sebuah kitab suci, kesamaan dari semua manuskrip, semua versi, bahkan walaupun dia diterjemahkan dengan banyak versi Inggris sendiri aja Bible, brother ada puluhan, ya. Dan ada kalimat yang sangat berbeda antara versi satu dengan versi yang lain. Misalnya International Standard Version dengan KJV, dengan New KJV, itu aja kadang sudah berbeda. Nah, itu yang membuat saya akhirnya berpikir ulang, bagaimana mungkin saya menyandarkan keimanan saya pada sesuatu yang di dalamnya saja ada kontradiksi. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf brother. Jadi, menurut saya ada baiknya kekristenan sendiri internal satu suara dalam hal ini gitu. Itu brother, mohon maaf. Mohon tanggapannya. Oh ya, oke, makasih ya. Jadi begini ya, kalau seperti tadi saya katakan, saya pun mengalami hal seperti itu. Ya. Artinya awal-awal saya ngalamin, kenapa kok begitu banyak versi. Tetapi di dalam perjalanan mempelajari itu semua, maka saya bisa mendapatkan kesimpulan. Itu berbalik kepada diri kita sendiri. Apakah yang kita cari adalah yang benar
atau kita mau mencari yang salah gitu kan. Nah, kalau saya sudah memposisikan diri, saya mencari yang benar, bukan mencari yang salah. Maka saya mendapatkan yang benar gitu. Artinya teks yang benar. Lalu bagaimana teman-teman yang mereka mempercayai yang lain? Ya kan mereka punya pilihan. Mereka punya free will untuk memilih. Ya. Saya punya alasan kenapa saya percaya Textus Receptus karena tadi. Karena yang dikatakan teks Vatikanus dan Sinaiticus itu hanya sebagian kecil dari ribuan. Dan mereka semua menulis bahwa Yesusnya Tuhan. Di antara 5.000 itu, yang bermasalah hanya adalah hal-hal kecil, titik koma dan seterusnya. Tapi secara pemahaman tidak berubah bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena ayat-ayat yang sedemikian banyaknya, manuskrip-manuskrip tetap mengatakan satu garis bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan saya percaya kalau yang namanya Tuhan, kalau dia memelihara kitab, dia akan seterusnya memelihara kitab sampai akhir zaman. Kalau dia tidak memelihara kitab sucinya, tentu dia pun tidak akan memelihara kitab suci sampai akhir zaman. Tapi kalau kita sebagai orang beriman percaya bahwa Tuhan Maha Kuasa, ya tentu kepentingan dia untuk menjaga semua firman itu. Bagaimana mungkin umat manusia di akhirat dihakimi tanpa sebuah kitab? Coba, bisa bayangkan? Gak mungkin. Justru Tuhan menyediakan kitab itu ada di bumi sepanjang abad. Tujuannya hanya satu, supaya bisa menghakimi kita saat di akhirat nanti. Kalau nggak ada penghakiman. Karena kitab suci itu bicara penghakiman. Itu logika kita. Jadi saya menghormati teman-teman yang mungkin berbeda karena mereka punya alasan yang berbeda. Nah, alasan yang berbeda itu karena ya mereka juga masih bingung gitu ya. Kenapa? Kalau kita memahami sendiri teks Syria itu apa, teks Antioquia mana, Sinaiticus, Vatikanus, dari situ kan kita bisa melihat benang merahnya meskipun tipis. Dan benang merah inilah yang harus kita ikutin. Makanya di dalam berdialog, saya meyakini seluruh ayat-ayat Alkitab, mulai dari Kejadian sampai Kitab Wahyu, ini dari saya ya, tidak ada satupun pertentangan yang ada. Yang ada adalah kesalahpahaman aja. Kayak apa namanya? Ya kok ini kontradiksi ya dengan ini? Ya, itu kan persepsinya kontradiksi. Tapi itu bisa dijelaskan. Artinya tidak ada satu kontradiksi pun. Bayangkan sejak penciptaan Adam sampai nanti di masa yang akan datang, karena itu adalah bicara nubuatan di kitab Wahyu, tidak ada satupun pertentangan. Itu yang saya temukan. Makanya saya katakan inilah jalan yang paling benar itu. Gitu, Mbak. Mbak Lonana, sedikit. Iya, Tapi iya, saya tidak Uni, masuk ke silakan Uni. ranah itu. Saya cuman kok statementnya Pak Kusnadi. Ketika Tuhan itu menjaga kitab sucinya, maka selama-lamanya akan dijaga. Sebenarnya ini kita larikan dulu ke hal lain deh, sifat Tuhan, esensi Tuhan. Kalau dalam Islam itu Tuhan itu akan melaksanakan apa yang dikehendaki. Kalau dia tidak berkehendak maka tidak terjadi, kan gitu ya. Kemudian gini, kenapa hanya sebatas kitab suci Pak Kusnadi gitu. Kalau memang Tuhan hendak menyelamatkan manusia gitu, harusnya dia tidak membiarkan manusia itu sudah berselimut dosa sejak awal gitu kan, pada akhirnya kan begitu ya statementnya. Nah, tapi apa kalau saya pribadi mengambil hikmah kenapa Al-Quran dijaga, kemudian kenapa kitab lain itu dibiarkan terselewengkan gitu ya. Bukan berarti kebenaran hakiki itu kemudian hilang begitu saja, tidak. Masih banyak kok orang-orang yang bertauhid juga sebelum Islam itu ada gitu kan. Tapi masalahnya adalah kan ada free will tadi. Dan kita lihat ya bagaimana karakteristik orang-orang Bani Israel. Nah, saya tertarik karena ini bahasanya ke Bani Israel. Bani Israel sendiri di dua kitab suci ini, Al-Quran maupun Biblos sekarang yang dipegang oleh orang Kristen, itu tertulis dengan nyata bahwa mereka adalah orang-orang tegar tengkuk, suka menyelewengkan ajaran, makanya ada sekte-sekte gitu loh. Nah, ketika percampuran itu terjadi, bukan berarti kitab Tuhan itu tidak dijaga oleh Tuhan dalam artian kayak di apa namanya, Pak Kusnadi bilang maksud Tuhan itu kayak ceroboh gitu, bukan. Tetapi ada free will dari orang-orang ini untuk
menyelewengkan makna, kemudian membuat kitab suci dengan tangannya sendiri, lalu bilang ini dari Tuhan, melakukan sebuah penipuan gitu. Nah, tapi sebenarnya kan Tuhan juga udah berikan beberapa orang, makanya Nabi itu diutus continue tuh, berkesinambungan gitu, karena kasih sayang Tuhan itu kepada hambanya. Mulai dari, ya ngapain coba Tuhan ngutus beberapa orang dengan berbeda-beda zaman gitu kan, karena untuk meluruskan itu terus gitu. Nah, kenapa tiba-tiba kok Al-Quran dijaga? Ya karena ini kan untuk terakhir gitu, itu pemahaman saya ya. Kalau Pak Kusnadi bilang, mustahil Tuhan itu ketika menjaga kitab sucinya yang satu terus tidak dijaga. Loh sama, kalau memang dia maha pengasih kenapa cuma di zaman Herodes diselamatkan, yang lain-lain gimana gitu. Kenapa nggak dari awal aja sekalian Adam waktu dia cobai waktu dia suruh pohon apa namanya? Duh, ini ada noise. Ini siapa noise? Ya, maksudnya gitu ya. Jadi kita kalau bicara ini nantinya kita ke sifatnya Tuhan ini. Apakah benar-benar Tuhan itu bersifat seperti apa? Mana di dalam kitab suci Pak Kusnadi justru Tuhan terlihat, mohon maaf ya, kasih hukum. Ternyata manusia nggak bisa ngelakuin hukum Taurat. Ya udah dia sendiri yang ngelakuin, dicabut hukumnya kan? Gimana itu? Sama dengan kitab suci itu sebenarnya. Silakan Oktilona lanjut lagi ke itu. Saya menikmati diskusinya Oktilona ya, ilmu baru juga buat saya. Saya baru tahu Nggak, kalau tambahan aja, Uni, sebentar Uni. Gini aja Pak Kusnadi. noise. Begini aja Pak Kusnadi, kalau bisa kita uji coba aja dulu apa yang Pak Kusnadi katakan, bahwa di kitab suci Anda itu tidak ada kontradiksi dan di Al-Quran tidak ada kontradiksi. Yuk kita coba, yuk kita analisa secara kitab suci. Tapi Mau biar nggak? dilanjut dulu Bang Budi. Soalnya Iya, tadi nggak saya apa-apa. Nanti suatu saat ada waktu, saya minta Ini Bang waktu Budi sama Pak bukan? Kusnadi. Gitu. Oh iya Bang Budi ya. Ya Iya. itu aja sih dari aku. Silakan mau ditanggapi juga boleh Pak Kusnadi, nggak ditanggapi juga boleh. Tapi aku masih menikmati diskusi itu ya. Mbak Lonana, siapa Eusebius itu memang sudah menyatakan ya bahwa itu tidak ada ya teks Markus berapa sampai dari bawah ke 8 itu memang tidak tertulis di Vulgata ataupun di Sinai ya. Iya, Uni, yang saya pernah baca begitu. Setelah Marinus nulis surat, ini saya mohon maaf, saya kedinginan, saya di luar ruangan. Gimana ya? Oke. Saya ketawa. Gimana? Saya Sebentar, ketawa bicara saya Bentar, biar. Pak Kusnadi, Brother Kusnadi, Ya, gimana Mbak? saya ini kebetulan di kampus di luar ruangan, kedinginan, suhunya sekitar 14. Oh ya, nggak apa-apa. Saya sepertinya mungkin harus cari tempat dulu untuk ngobrol karena kampus saya tutup hari ini, pemakaman Ratu Elizabeth. Jadi semuanya ditutup ternyata dan saya baru tahu. Ya. Jadi Uni Rifa, apa mungkin bisa dilanjut Uni Rifa dulu ya? Saya juga ada kerjaan, makanya saya cuma nyambil gitu dengerin Oktilona Ana dan Pak Kusnadi. Saya nggak bisa fokus. Iya, Bisa fokus nih, makanya sekali. tadi itu saya masuk, kemudian menghilang dulu karena sambil mengerjakan banyak. Saya kan udah mulai juga kuliah Mbak Lona. Hari ini hari pertama saya masuk kuliah lagi, jadi banyak juga yang siap Uni. Saya ini cuma butuh tempat untuk ini sebenarnya. Oke, gini ya. Berjaga-jaga dulu nanti daripada saya mau beku. Oke, gini aja Pak Kus, Brother Kus, saya jujur tertarik untuk membahas inerrancy Bible, juga termasuk tadi kontradiksi yang ada di dalam Bible ya. Termasuk beberapa ayat yang pernah saya baca itu memang ada kontradiksinya. Nah, saya mohon maaf sekali kalau sekarang harus di pause dulu, sangat menyayangkan sebenarnya. Cuman apa mungkin Pak Kus mungkin suatu saat berkenan untuk diskusi dengan saya gitu? Iya, boleh. Ibu Lona ini di mana Anda? Ibu Lona di mana? Saya di Inggris, Pak Vivo. Kita di luar negeri. Iya. Pak Vivo, itu handphonenya sambil dicas atau gimana? Bu Lona, saya pesan kepada Anda. Anda di luar negeri, tapi pengetahuan Anda nggak cocok, saya pikir menurut saya. Oh gitu ya Pak Vivo. Itu lagi Oke. noise ini Pak Vivo, noise Pak Vivo. Apa Anda di sana? Pak Saya Vivo, sudah 4 tahun di sini Pak Vivo. Boleh Iya. saya tahu kenapa saya dikatakan pengetahuan saya tidak cocok? So, kenapa saya katakan kayak gitu? Anda di luar negeri, apalagi Inggris, orang-orang yang pandai loh. Terus? Tapi secara membahas Alkitab, begitu jangkauan Anda, saya pikir nggak relevan. Oh begitu ya. Oke, Nah, boleh saya jawab Pak Vivo? Apa Bapak tahu
Apa Bapak tahu kenapa di sini gereja-gereja banyak yang kosong, Pak Vivo? Ada gereja-gereja Noise, Pak Vivo, noise. Pak Vivo, Pak Vivo, Pak Vivo, noise itu kalau lagi ngecas coba dicabut dulu baru dipasang kembali atau ini udah handphonenya? Pak. Oke. Nah, udah Pak. Bagus. Begini Bu Lona, Anda belajar di Inggris, saya nggak tahu apa pekerjaan Anda, tapi kalau saya lihat dari pembicaraan Anda itu membahas Bibel begitu rendah. Oh, Begitu rendah. Oke. Kalau saya katakan ilmu ketek, iya. Enggak. Udahlah diam Pak Vivo, enggak jelas. Kau aja, Enggak begini, Pak kenapa? Vivo yang tak ada pengetahuan. Yang nggak ada pengetahuan. Kenapa dulu? Dengar dulu saya Pak Pipo bicara. kok nyerangnya kok personal Ibu toh Pak Pipo? Wah, ini enggak bener nih. Yang nggak ada pengetahuan kau. Dengar dulu Bu Lona. Bisa? Meskipun misalnya dianggap salah, ya jangan serang personal Pak Pipo. Ini banyak yang mendengarkan loh. Yang nggak ada pengetahuan itu Pak Vivo, bukan Bu Lona. Itu Mbak Lona, Anda mau jelasin tadi, silakan Nokti Lona. Kenapa gereja pada banyak yang kosong? Karena orang pintar-pintar di Inggris kan. Ayo silakan. Bu Lona, kamu Iya, ada terima di kasih. Inggris. Dengar dulu sedikit lagi. Di Inggris ada kamu tahu gereja setan ada kan? Ada. Saya belum pernah Di Amerika ada kesana, kamu tahu Pak Vivo. gereja setan Iya. ada. Saya tahu. Nah, Mm-mm. Justru itu makanya pembahasan Anda itu ketek. Iya. Jangankan seperti ada gereja setan pun ada di dunia ini. Boleh. Jangankan seperti Dengan yang Anda Lona paparkan Anda. tadi. Pak Vivo, Tapi Oh, dengar itu dulu. boleh saya jawab Tapi dulu? dengar dulu. Saya jelaskan dulu Tunjukkan kepada bahwa Anda. Anda itu orang Tapi tua. walaupun ada seperti itu, dengar dulu. Tapi walaupun ada seperti itu, tidak pernah mengganggu orang Kristen di Indonesia walaupun ada orang seperti itu. Paham? Pak Vivo, saya tidak Ya. sedang mengganggu Pak Vivo sebagai saudara kekristenan saya. Bukan karena Anda yang... Kenapa saya katakan begitu? Aduh Pak Pipo, jangan gantian ngomong. Ih, Karena Anda, dengar dulu. Karena kamu tuh udah tua nggak tahu etika bicara kamu ya. Diam dulu kalau dijelasin. saya jelaskan dulu. Diam dulu. Dengar dulu. Kayak kalian nih Pipo yang nggak punya otak nih. Dengar dulu. Karena Anda terlalu maju mengulas Bibel. Kalau fakta Anda Pak Vivo, mengatakan seperti itu. Jangan terguncang lah. Kalau terguncang aja. Jangan nampakkan Tapi kali. kalau Anda Hukum. paparkan Quran Anda dengan hadis Anda silakan. Tapi kalau Anda Bibel kau kupas-kupas seperti itu Orang lagi Pak diskusi, Vivo. woy. Orang lagi diskusi, bukan lagi ceramah. Silakan Mbak Lona jelasin kenapa gereja di sana kosong. Oke, terima kasih. Pak Vivo, yang pertama kita ada di Zoom debat lintas agama. Jadi di sini kita juga boleh membahas lintas agama, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saya bahas ini? Tadi saya hanya melanjutkan saudara-saudara yang lain. Plus yang ketiga, kenapa saya juga membahas? Karena saya juga pernah mempelajari Bible. Saya pernah hampir murtad, Pak Vivo. Tinggal selangkah saya ini dibaptis. Itulah kenapa saya ingin mengabarkan ini juga. Dan saya mohon izin. Mohon maaf jika ini ternyata menyinggung Bapak. Dan saya menjawab pertanyaan, saya melanjutkan pernyataan saya tadi. Kalau Bapak menyerang pribadi saya di Inggris, tetapi ternyata pemahaman saya tentang Bible seperti itu, berarti Pak Vivo sama dengan menyalahkan orang Inggris nih, yang kebanyakan sekarang sudah meninggalkan gereja-gereja Pak Vivo. Saya tinggal di sini ada 4 gereja, ya, di dekat saya tinggal ada 4 gereja, dan dari 4 itu hanya 1 yang berfungsi. Saya, Qadarullah, tinggal dengan seorang Kristiani juga Pak Vivo. Dan beberapa hari yang lalu mereka bercerita sambil begitu sedih, kalau nak sedih banget ya di sini. Aku tadi ibadah minggu, gereja segede itu yang masuk, yang isi cuma 10 orang. Kemana semua orang? Dalam hati saya cuma bertanya, ya tanyakan ke kalian sendiri gitu. Ada apa? Kenapa kekristenan harus ditinggalkan oleh orang Inggris? Dan Bapak tahu orang Muslim sekarang, Muslim itu adalah penduduk terbesar di Inggris nomor 2 setelah kekristenan. Kekristenannya bercampur loh ya Pak Vivo ya. Itu dihitung semua total. Saya memang sekarang tidak bisa menunjukkan datanya, tapi itulah yang terakhir yang saya baca. Saya mohon maaf jika ini membuat Pak Vivo shock. Inilah kenyataan yang ada di Inggris Pak Vivo. Ya, Dengarkan jadi Ibu kalau Lona, Pak Vivo, sedikit lagi ntar saya terangkan Ibu Lona. mempertanyakan pemahaman saya tentang Bible, tanyakan kepada orang Inggris juga kenapa mereka meninggalkan kekristenan, meninggalkan Bible.
Ya, dengar dulu Oke, saya tanggapi silakan. Anda. Bukan karena meninggalkan gereja menjadi patokan, bukan itu. Anda tahu kan di Bibel itu pernah Anda baca, waktu air bah, beribu manusia, anak kecil, orang kaya, orang miskin, anak-anak yang lumpuh bagaimana. Hanya satu keluarga yang selamat. Anda tahu di Bibel kan? Anda tahu di Bibel Sodom dan Gomora. Hanya keluarga Lot yang selamat. Bukan menjadi patokan manusianya menjadi banyak, menjadi ke sorga. Makanya saya katakan tadi, kalau Anda di sana kok berpikir seperti itu, bukan karena banyaknya orang yang menjadi ke sorga, bukan. Kenapa itu air bah itu datang binasa semua manusia hanya ke satu keluarga? Kenapa itu Sodom dan Gomora dibinasakan hanya satu keluarga? Boleh saya tanggapi Pak Vivo? Nah, coba dulu, kenapa itu Sodom dan Oke. Gomora hanya Nuh yang selamat, manusia banyak? Coba, anak kecil pun ada. Coba. Ya karena Nuh dan keluarganya adalah yang beriman, Pak Vivo, yang lurus dalam imannya, yang tidak meninggalkan Tuhannya. Nah, Berarti sekarang bukan kalau kita berarti orang yang banyak Kristen, yang banyak saya Muslim menjadi satu paham. patokan menjadi ke sorga kan? Betul, tapi Bapak juga harus berpikir, kenapa yang banyak tadi akhirnya jumlahnya berkurang? Karena mereka sudah mulai menggunakan akalnya, Pak Vivo. Mereka sudah membaca banyak sekali hal-hal yang aneh di dalam apa yang mereka baca itu. Saya Jadi mohon orang maaf, yang Pak dulu Vivo. yang dibinasakan Saya di Sodom tidak, Gomora nggak punya akal. bukan begitu, Pak Vivo. Kita itu tidak apple to apple ya, Kalau Pak kau Vivo dalam baca di sini. dalam Kita perjanjian Eh, baru, Pipo, kalau lagi ngomong ganti-gantian. Mulut kamu tuh kayak Metro Mini, tau gak? Belepotan aja, udah tua nggak tahu etika kamu. Ngomong aja kamu tuh. Silakan Mbak Ana. Bulona, Diam dulu kamu. bukan Kenapa jadi diajak patokan ngobrol sama itu Mbak Ana menjadi juga? satu kekuasaan, menjadi satu menuju ke sorga itu orang banyak nggak gitu. Pak Vivo, Ya. saya tahu itu bahkan di saya tahu bahwa kebenaran tidak diukur dari majority. Majority consensus is not the base of the truth. Saya kedinginan ini Pak Vivo. Oke, jadi silakan gini loh kalau Pak kedinginan Vivo. Anda silakan lanjutkan Gini, ya. Terima kasih. intinya kalau saya boleh menyatakan Pak Vivo begini ya. Jujur, kalau mau mengenal Tuhan, pertama kali bacalah kitab sucinya. Itu kalau yang saya tangkap. Dan dengan membaca kitab sucinya itu, maka Bapak akan mengenal Tuhan, menemukan Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan. Maka carilah kitab suci yang memang tidak ada kontradiksinya, Pak Vivo. Kalau tadi kan Pak Kusnadi yang awalnya juga berdiskusi dengan Iwan Kilas semuanya tentang Markus 16 ya, terutama ayat ke-14, 15, 16, 17, 18. Nah, saya masuk membawa keinerensi Bible itu tadi. Kenapa Pak Vivo jadi marah-marahnya ke saya? Enggak, bukan marah saya. Saya menyatakan berdasarkan apa yang pernah saya pelajari, apa yang pernah saya baca, Pak Vivo. Kenapa Bapak harus marahnya bahkan menyerang personal saya? Itu menurut saya tidak edukatif, Pak Vivo, tidak dewasa. Bukan nggak dewasa karena Dia begini, tidak Ibu dewasa Lona. itu. Orang nggak pernah belajar Karena dari kuliah. patokan Anda saya kata di Inggris sudah banyak kosong gereja. Bukan itu patokan menjadi ke sorga, bukan itu orang mengatakan menjadi beriman. Nggak itu. Ngomong saja kau Pak Pipo. Akademisimu di mana? Orang aja kok. Jadi maksud saya begini, Bu Lona. Kalau Anda begini, kenapa saya katakan seperti itu? Quran Anda dengan hadis dengan Bibel sudah jauh berbeda. Kalau Anda kritisi di dalam Bibel, itu bukan Anda imani. Itu bukan Anda kepercayai. Kenapa harus buat framing? Saya nggak setuju. Dari mana Anda mengatakan Orang di dalam Kristen ayat itu sendiri nggak yang setuju? mengkritisi kitabnya, Uktilona hanya membacakan apa kata Eusebius, apa kata orang-orang Kristen sendiri. Ay, Betul. sopung ini. Terima kasih Uni Rifa. Tadi kan saya Biarkan berjalan Anda Pak dengan Vivo, Muslim Anda. Biarkan kami orang Pak Kristen Vivo. berjalan dengan Kristen kami. Pak Pipo, kau tuh paham di sini itu diskusi lintas agama, Pak. Jadi bebas mau bicarakan apa saja sepanjang tidak menghujat. Jenengan itu kayak orang nggak sekolah aja. Kok yang dihujat kok personal? Ad hominem melulu. Bodoh. Kalau lintas agama harus membuat agama orang kalian seperti itu gitu. Lintas agama begitu. Pak Vivo, Ya. sekali lagi saya mohon izin bicara. Tadi yang saya sampaikan bukan pendapat pribadi saya, Pak Vivo. Saya sudah menyebutkan, nama-nama yang pernah saya baca, ya, Marinus yang menulis ke Eusebius, kemudian beberapa juga manuskrip tentang Latin tua, Syria, Koptik
Saidik, Armenia dan sebagainya. Saya tidak berbicara omong kosong, Pak. Itu bisa Kalau dicek begitu oleh begini Bapak saya sarankan sendiri. kepada Anda. Tolong dulu pergi di Inggris yang memproduksi Alkitab dari bahasa apa, dari apa-apa. Coba dulu diskusi Anda dengan orang itu. Pak, Orangnya kenapa sudah saya di harus ke Inggris kok, sana? goblok. Saya bisa baca. Pipo yang Pak Pipo. bego banget emang tukang Iya, saya supir nggak Metro paham Mini. deh. Jadi lucu-lucuan aja ini. Karena kamu karang sesuai dengan pikiranmu Bibel itu. Kok saya ngarang? Astagfirullahaladzim. Kan kamu Ini karang, tuduhan Anda terima ini. nggak terima? Enggak, balona, nggak usah bicara sama orang yang agak telat otaknya. Udah mendingan balona istirahat dulu. Ya, Ukilona Ana luar biasa. Beliau membuat Pak Makanya Pipo dulu kamu ayan. Istirahat dulu balona, istirahat. Dulu Saya kamu dengan kedinginan agamamu. juga. Iya. Jangan ditanggapin ini. Orang kesurupan legion ini. Gak usah ditanggapin ini. Iya, Dia belum diusir roh setannya nih. Makan babi tiap hari dia. Kamu kebanyakan makan babi, makanya kamu kesurupan legion kamu tuh. Begitulah kamu cara bicara supaya dapat paham. Kamu aja nggak ada etika, kamu orang dibicara potong-potong aja kayak sok pinter kamu. Potong-potong. Ini di live Kitab kamu aja nggak pelajarin kamu. banget di sini. Rusuh. Etika nggak ada kamu. Kayak ini ya, keren ya. Aduh, bisa nggak di-mute dulu? Hebat loh anak-anak, masih sopan. Saya udah nggak tahan dengernya. Ya, apa namanya, Bang Budi tuh nulis apa kayak double gitu. Iya. Suaranya Bang Budi itu. Habis debat sama ini, sama Aderion sama Ginca di MDM. Iya. Terus, aduh noise. Jadi gini yang Masih ya? penting. Saya kecil ini maaf. Ya, jadi gini. Emosi bener, kesel gua sama Pipo. Ya, intinya begini, luar biasa ya. Itu yang disebut dengan apa? Aku epic banget hari ini ya. Ukilona itu dengan santun menyampaikan itu bisa Sopan membuat banget. Pak Pipo tuh sampai menggigil gitu. Yang kedinginan Ukilona yang menggigil Pak Pipo ini luar biasa. Noise Bang Budi Udah dimatiin. sebel loh kesini. Udah dimatiin. Udah. S Udah kan? S. Kok Udah. double ya kayak aku ya? Enggak, saya nggak double. Saya di komputer ini. Apa kayaknya? Bentar aku lihat dulu dong, aku lihat dulu. Oh. Enggak gergetan gitu, Un. Balona ini ngomong sopan. Walaupun di Inggris dia nggak menghujat. Tetapi ini udah tua. Nggak ada etika, ngomong kayak Metro Mini lagi ngejar penumpang. Mengatakan Bibel seperti itu. Dari mana sih kamu? Kau ini. Baca kau tuh Bible kau tuh. Ikan Banyak kali kau cakap kau. Apa itu mengganggu hidupmu Bibel itu ayat itu? Ya iyalah. Kitab kau tuh mengganggu hidup aku, bah. Kau ini. Tuhan aku kau bikin dia beranak pinak kayak anak kucing. Apa Tuhanmu ada di Bibel? Tuhan aku yang kau baca tiap hari itu tiap minggu. Tuhan Allah apa kau tuh? Allahmu di mana? Allah kau tuh yang punya anak kucing itu. Tuhan aku mana ada dia beranak pinak kayak anak kucing kau tuh. Di mana di Bibel Tuhan? Kau ini anak Metro Mini kau nih. Layak kau di Blok M kau tinggal tuh. Kau asal ngomong kau. Kau itu yang banyak cakap kau. Nggak ada 3 kali kau tuh, udah tua kau tuh. Kau mengatakan di Bibel seperti itu. Mak. Banyak kali kau cakap tuh. Kayak mana moderat apa admin Emosi. Admin, Nggak ada Bang 3 Abang. kali nih. admin Bang Abang Pak Budi Ya bang. kalau sekiranya tidak bisa Saya tidak diajak pernah diskusi menalahkan lebih Quran baik dan hadis. saja. Anda tidak akan pernah itu. Kalau sekiranya nggak bisa diajak diskusi dan membuat tidak kondusif, lebih baik diam saja. Tidak ada gunanya juga kalau diteruskan. Iya, betul. Soalnya bukan apa. Dari narasumber muslim sopan. Tapi dibahas kayak gitu terus. Siapa sih yang nggak emosi? Mungkin yang lain-lain bisa nahan. Kok saya nggak bisa lah. Nah, yang dibahas Pak Budona itu kan sebenarnya kan fakta dan data. Betul. Yang dibahas data dan fakta. Tetapi keterguncangan pendeta Vivo ini Pendeta bukan, tukang sayur dia.
Bukan pendeta dia tuh. Diluapkan di sini untuk menutupi keterguncangan itu dengan teriak-teriak, bro. Pipo itu bukan pendeta, Bang. Salah, Bang. Satria Injil tadi sudah memaparkan dengan bagus dengan apa adanya. Ini bukan begitu itu ayat itu. Ya, masalahnya apa, Pak Vivo? Masalahnya apa? Nggak ada etika Itu sekarang. Mbak Lona itu kan baca data, bukan membantah. Masalahnya apa coba? Coba, Pak Vivo, masalahnya apa buat Pak Vivo? Kan dia bilang tadi, itu Google itu ayat Markus itu nggak ada, itu bukan seperti itu. Dari dasar apa mengatakan itu dia seperti itu? Dari dasar fakta yang diucapkan oleh orang Kristen di sana, gitu loh Pak Vivo. Fakta di mana maksudnya, Pak? Pak Vivo, Bulona itu membaca mengulang yang dikatakan orang di sana. Ya, jadi kalau saya jawab, bukan itu patokannya. Karena waktu air bah pun satu keluarga yang selamat. Ya Bapak tanya aja sendiri sama orang di sana yang ngatain kayak gitu loh. Jangan sama Mbak Lona. Gimana Bapak ini? Di sana itu orang Kristen menyatakan seperti itu, Mbak Lona mengulang lagi ada pernyataan seperti ini. Kalau Pak Vivo nggak terima ya tanya aja sama orang Bukan Kristen nggak yang di saya sana. terima, Pak. Maka saya jawab, bukan itu menjadi satu patokan bahwa orang Kristen itu menjadi kesorogan. Ya urus Orang sendiri yang sama Bapak kalau nggak jadi patokan, biar orang Kristen nggak terguncang dengan fakta yang ada. Kok repot Pak Vivo? bukan repot, Pak. Ya kalau nggak repot kenapa Anda terguncang? Yang saya paparkan kan, saya katakan, waktu air bah datang hanya satu keluarga Nggak selamat. ada urusannya Bahwa dengan waktu air itu bah banyak. itu. Itu barangnya tidak eco-eco tapi goblok itu. Ini ada yang noise ini siapa ya? Bentar. Ini ada apa ini? Pak, ini loh ada yang noise mantul-mantulnya apa ya? Oh, bentar. Saya cek dulu. Saya cek satu persatu. Coba Bang Gema di mute dulu. Coba. Oh, punya Bang Budi apa? Ada yang noise. Pak Pipo tuh. Bukan Punya Bang Pak Budi dimatikan. Bang Budi mungkin pakai 2 perangkat, gimana? Iya, mungkin pakai 2 perangkat. Silakan open mic dulu, Bang Budi. Pakai 2 perangkat atau gimana? Betul. Yang satunya itu AA Budi, yang AA Budi nanti nggak pakai ngomong ke perangkat itu dikecilin audionya atau asal nongol sedikit audionya. Yang perangkat yang AA Budi nggak pakai untuk ngomong. Siap. Coba kalau udah dites lagi ngomongnya, open mic. Coba open mic. Kalau perangkatnya 2, yang satu ya untuk live streaming ya khusus live streaming saja Pak Budi. Sudah. Ini udah lumayan. Mantul lagi. Pak Budi ngomongnya pakai laptop atau HP? Saya pakai laptop tapi ini udah disconnect ini sama MDM. Masa saya lagi sih? Maksudnya disconnect sama MDM gimana? Saya kan yang satu kan di DMDM, yang satu lagi di sini. Oh, nggak masalah itu, nggak masalah. Ya. Ini Pak Budi, di tampilan zoom-nya ada yang tercentang hijau. Iya Bang. Itu yang tercentang hijau ada. Ada centang hijau. Itu dihilangkan centangnya. Oh, original text-nya itu ya? Ya. Bukan yang centang hijau di tampilan zoom itu. Yang bundal. Oh. Aduh. Maklumlah orang kampungan ini nggak ngerti ini caranya gimana. Masalahnya semuanya mantul enggak? Microphone to high definition audio device.
Sudah. Itu dinonaktifkan. Coba ngomong sekarang. Bagus sekarang. Oke, mantap. Lanjut. Ayo Bang Lona, Mbak Lona. Ngomong lagi Mbak Lona, enak kok Mbak. Didengarin. Coba maunya Pak Vivo itu apa coba? Maunya apa coba? Ada begini Pak, bukan maunya saya, bukan itu maunya saya. Tadi kan Satria Yajitan sudah memaparkan secara garis besar di mana Bibel itu. Jadi Ibu Lona katakan itu bukan gitu, di Markus itu nggak gitu. Kalau ada faktanya, itu sudah komunikasi dia tentang LAI, entah apapun namanya kan belum. Nah terus kalau Pak Satria Injil nggak membantah, Pak Vivo yang membantah itu masalahnya apa? Lalu ya, diskusinya kan sama Pak Satria Injil. Dengar dulu Pak. Jadi kalau dikatakan tadi di Inggris bahwa gereja udah kosong, nggak peduli mau kosong mau apa, itu kan bukan itu patokan kami. Ya terserah Pak Vivo, kalau bukan itu patokannya, nggak usah terguncang itu loh. Kenyataannya bukan memang terguncang, itu kosong. Pak. Bukan terguncang. Apa salah saya Jujur mengatakan aja itu Pak, bukan kalau itu patokan terguncang tuh kami? bilang terguncang, biar kita obati terguncang itu pakai Ansaplas. Kan, jadi kemana-mana kita ini ya. Pak Pipo, saya kasih tahu ya. Kalau Apa ya? seandainya Pak Lona menjelaskan tentang masalah kejadian dia ada di sana, bukan untuk menghujat ke agama Kristen di Indonesia, bukan. Saya pun Pak Budi, bukan saya katakan dia menghujat, tapi patokan dia bukan itu saya katakan. Memberitahukan ke kami sesuai buku ataupun berita yang saya tonton, saat ini parlementer di Inggris itu sudah banyak umat Muslim di sana. Kedua, sejak berita yang sekarang ini itu mayatnya dari Ratu Elizabeth itu belum dikuburkan, orang itu sampai menunggu berjam-jam untuk melihat. Itu salah satu berita buat kami, bukannya untuk Anda. Salah kamu itu berpikir kayak gitu. Gereja udah kosong itu bukannya menunjukkan bahwa itu penghujatan ataupun melecehkan agama Anda. Emang kenyataannya begitu, mau ngomong apa kamu? Maka saya katakan tadi Bro Budi, makanya jangan main di Medan terus, dengar dulu Pak. Dengar dulu sih. Kami pun mau itu Inggris itu semua nggak ada gerejanya. Bagi orang Indonesia di Indonesia Kristen nggak akan peduli itu, nggak akan menjadi masalah. Ya kalau nggak peduli, makanya jangan ribut. Di sini ngapain ceritain di sini? Ya, yang saya paparkan tadi kan enggak itu menjadi patokannya maupun ya ada di sudah, kalau nggak jadi patokan nggak usah dicurhatin di sini Pak Vivo. Kenapa dikatakan itu di Inggris diceritakan itu kan seperti cerita, itu? Ya terserah Bu Lona mau menceritakan itu. Saya pun terserah jawaban saya. Iya, jawabannya itu tidak usah marah-marah. Lucu ya. Dari dulu saya katakan karena saya tinggal di gunung begitu bicara saya bukan marah Pak. Masa Balona tinggal di Inggris mau cerita yang di Tarutung? Bohong dia tuh. Kau ini Pak Ibu. Ahina. Kau ini banyak kali cakap. Monggo Bu Lona. Monggo Bu Lona. Sedikit lagi dulu, maka saya katakan tadi, kalau di Inggris nggak ada, mungkin di negara lebih lain enak aku tuh dengar Lona bicara. Udah diam dulu kamu tuh. Aku suara kau tuh tidak enak itu Pak Pipo. Mendingan Mbak Lona. Ya silakan Mbak Lona, silakan. Aduh. Diam dulu Pak Pipo. Silakan Mbak Lona. Oke, Pak Vivo, dari saya tidak sama sekali berniat untuk menjustify Bible ya. Daripada saya dituduh macam-macam, saya mohon izin share screen sehingga Pak Vivo tahu dari mana saya menyatakan bahwa Markus 16 ayat 9 sampai 20 itu tidak ada. Jujur tadi sebenarnya Bang Kusnadi sudah sepakat dengan itu. Ya, tapi Pak Vivo ternyata yang belum bisa terima. Saya mohon izin share screen dulu, admin, apakah bisa? Silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Ini. Pak Vivo, ini yang saya buka adalah Bible Gateway. Ada juga yang lain namanya Bible Hub. Di sini biasanya saya membaca Bible versi Inggris. Di sini ada puluhan version. Yang saya buka di sini adalah New International Version. Kayaknya Pak Vivo nggak dengerin saya ini. Enggak, saya dengar. Oke. Nah, Pak Vivo, di sini ada kalimat
setelah nomor 8 ya. Ini adalah Markus 16. New International Version. Jesus has risen. Oke. Nah, kita baca setelah ayat nomor 8. Trembling and bewildered, the women went out and fled from the tomb. They said nothing to anyone because they were afraid. Nah, setelah nomor 8, tertulis di sini dalam kurung, the earliest manuscripts and some other ancient witnesses do not have verses 9 to 20. Artinya dalam bahasa Indonesia, manuskrip awal ya dan beberapa manuskrip kuno tidak memiliki atau tidak terdapat di dalamnya ayat 9 sampai 20. Jadi ketika tadi Pak Vivo menyatakan bahwa saya menfitnah mungkin atau menyatakan pernyataan saya tidak berdasar, ini Pak, ini di Iya, saya Bible lihat. Gateway. Udah saya baca, teruskan. Ya sudah. Nah, disinilah tambahannya 9 sampai 10 dan ditulisnya pakai tulisan miring, Pak. Jadi, yang berkata, sebentar, yang berkata bahwa ayat 9 sampai 20 itu tidak ada, bukan saya, Pak. Ini dari apa yang saya baca. Kalau Bapak tidak tahu tentang ini, artinya Bapak sendiri yang kurang membaca Bible, mohon maaf. Oke, silakan ditanggapi. Baik, saya tanggapi Anda. Pernah Anda baca bahwa gereja setan ada? Pernah. Terus apa hubungannya dengan ini, Pak? Halo? Ini bukan gereja setan yang menulis di sini. Enggak, bukan. Dengar dulu saya katakan. Pernah Anda tahu gereja setan ada? Pak, kita fokus ke sini. Kita fokus di Markus 9 sampai 20. Dengar, Ibu Lona, dengar dulu. Hanya ini yang kamu tahu, yang kamu pahami. Maka saya tanya, adakah pernah kau ketahui bahwa Bible orang yang Bible itu dikatakan itu gereja setan, ada gerejanya, tapi setan disembah ada? Iya, ada. Terus apa hubungannya, apa relasinya dengan ini? Jangankan seperti ini, tidak pernah menggoyahkan Kristen. Jangankan yang Anda baca ini, yang gereja setan pun di negara lain ada. Paham? Ya, ini masih kecil. Paham, Pak. Saya paham. Ini masih kecil, itu. Nona. Ini masih kecil kalau begini caranya. Yang mengatakan gereja setan pun ada. Bagaimana pula itu? Bisa Anda tanggapi kan enggak? Tapi tidak pernah menggoyahkan orang Kristen di Indonesia walaupun ada itu. Pak, boleh saya tanggapi sekarang? Gantian bicaranya ya. Dengar dulu. Maka saya katakan lebih jauh yang saya ketahui daripada Anda. Hanya sebatas ini Anda tahu. Mungkin nggak akan Anda dengar, tapi Anda tahu. Kalau di luar negeri Anda tahu pasti ada itu gereja setan dikatakan. Siapa Tuhannya di situ? Di gereja setan itu. Boleh ini saya orang tanggapi? catat logika, tenang Boleh kok. saya tanggapi? Anda tanggapi dulu. Oke. Bapak ini namanya mengalihkan strawman argument ini, Pak. Bapak ini logical fallacy. Kita sedang membahas tentang Markus 16 nomor 920 yang tidak ada di dalam beberapa versi terkunonya. Kok Bapak malah membawa ke gereja setan? Tidak apple to apple, Pak. Baik. Kita fokus ke sini, Pak. Oke, kalau dianggap ya Markus 16 9 sampai 20 ini, Markus 16 ayat 9 sampai 20 ini tidak menggoyahkan iman Bapak, which is good. Ya. Tetapi secara edukatif di akademik kita boleh mempertanyakan hal ini, Pak. Bahkan di internal kekristenan sendiri ini pun dipertanyakan. Kenapa Bapak menyalahkan saya? Iya, bukan itu dipertanyakan betul. Apa saya tanya Anda? Apa hanya ekspektasi di Bible itu hanya seperti semua di Inggris? Aduh, Bapak, ini tidak hanya di Inggris, Bapak. Bible Gateway itu internasional, Pak. Saya ngerti, saya paham yang Anda katakan. Kalau saya katakan tadi, dengar dulu, palasi itu apa artinya? Ibu Lona, bahasa ini, dengar dulu Ibu Lona. Di Markus ada ayat di bahasa Inggris, tapi di bahasa Indonesia ada. Di bahasa Inggris ada, tapi di bahasa Inggris nggak ada. Di bahasa Indonesia ada. Bagaimana pula itu menurut Anda? Lah ya itu kan fakta yang dibeberkan, Pak. Itu bukan untuk menghujat Kristen, goblok. Kalau ada gereja setan di Amerika itu bukan jadi perbandingan. Yang diungkapkan Pak Lona itu fakta. Dengar dulu Ibu Lona. Di dalam bahasa Inggris Bible, dengarkan. Di dalam bahasa Inggris Bible ada ayatnya, tetapi di bahasa Indonesia enggak ada. Apa itu menjadi masalah? Tidak bagi kami. Pak Vivo. Sebentar ya. Izinkan tolong kalau ini takutnya kita ada yang live ya. Itu jangan hominem ya,
jangan pakai kata-kata itu ya. Iya, jangan Jadi pakai kata-kata kasar, jangan. Nggak boleh. bisa tinggi-tinggian. Kita kan debat nih, nggak apa-apa kalau kita debat. Tapi itu kata-katanya itu jangan sampai hominem, biar yang melive-kan itu nggak bermasalah ya. Nah, gitu aja. Jangan nyerang Masalahnya tuh Pak Vivo pribadi. duluan itu, Bang. Iya, iya, Dia iya. itu minum karena Mbak Lona itu, Iya, Mbak Lona itu kan semuanya. perempuan. Enggak. Ya, Tidak semuanya. pantas lah orang kayak laki-laki kayak gitu kok itu minum ke seorang perempuan yang dari awal yang kita dengar itu enak sekali di telinga kok. Oke. Jadi ini semuanya berlaku kepada siapapun itu ya. Jadi jangan hominem, kedua jangan menyerang personal. Ya, silakan dilanjut. Kalau bisa itu jangan tumpuk-tumpukan juga ngomongnya ya. Saya nggak perlu untuk memute atau apa, nggak perlu, cukup bapak-bapak aja yang mengatur ya, biar kedengaran enak. Taulah yang dimana itu yang kedengaran enak itu. Ya, mungkin perlu dijelaskan itu. Mungkin Pak Vivo tidak tahu tuh apa makna ad hominem atau penyerangan terhadap pribadi. Dalam diskusi seperti begini yang diserang itu apa logikanya, ulasannya, bukan personal pribadi yang diserang. Saya mungkin Pak Vivo udah paham itu, cuman mungkin tadi memang lepas kontrol atau gimana ya. Tapi Pak Vivo paham ya yang saya maksud? Ya, saya paham Pak. Silakan ya. Silakan masing-masing itu silakan ngobrol atau debat atau diskusi apalah namanya, tapi jangan lupa usahakan untuk tidak lepas kontrol. Silakan. Baik, terima kasih Akhi Ilyas. Pak Vivo, saya mohon izin melanjutkan ya Pak. Yang pertama, saya mohon maaf, saya lepas kontrol baru saja. Jujur saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya menghargai Pak Vivo sebagai senior untuk saya. Yang kedua, sekali lagi saya nyatakan Pak, pernyataan saya tentang Markus 16, nomor 9 dan 20 sampai 20, itu bukan pernyataan pribadi saya. Itu semua ada di dalam Bible sendiri, di banyak version. Ada catatannya di bawah Markus 16 nomor 8. Monggo Pak Vivo cek sendiri. Kalau pernyataan Pak Vivo tadi yang mengatakan bahwa ada di Bible versi Inggris tapi tidak ada di Bible versi Indonesia dan sebaliknya, maka saya sebagai orang luar tidak layak sebenarnya ikut campur Pak. Tetapi hal itu secara akademisi bisa dikritisi. Makanya ada yang namanya kritik teks, Pak. Nah, harusnya itu dibahas internal sendiri di kekristenan, Pak. Bahkan di Bible, kita fokus ke Markus 16 nomor 9 sampai 20 itu sendiri, sampai sekarang, dari abad 2 sampai sekarang, itu tidak bisa diselesaikan oleh kekristenan sendiri. Makanya ada beberapa yang memasukkan itu, ada beberapa yang menghilangkan itu. Dan ada banyak ayat di dalam Bible yang juga sudah banyak diambil, Pak, dikeluarkan dari Bible. Makanya saya pernah membaca tentang inerrancy Bible. Ada sebuah kajian di dalam kekristenan yang disebut biblical inerrancy. Bible, menurut biblical inerrancy, itu dinyatakan bahwa Bible itu tidak ada error atau kesalahan sama sekali. Tetapi faktanya kalau kita mau melihat lebih dalam, ada banyak sekali error dan ketidakkonsistenan serta kontradiksi di dalamnya, Pak. Dan mohon maaf, saya menggunakan kacamata akademis di sini. Saya sama sekali tidak membawa pendapat pribadi saya, Pak. Salah satu contohnya, 1 Yohanes 5 nomor 7, yang di sana menjadi dasar Trinitas. Di banyak versi Bible itu sudah dikeluarkan, Pak. Sudah tidak dipakai lagi. Tapi di beberapa versi Bible masih ada. Nah, kalau Bapak bertanya ke saya, harusnya tanyakan ke internal sendiri. Kenapa kok ada begini-begini? Sehingga ada pihak lain yang mempertanyakan begini-begini. Itu tanggapan saya, Bapak. Mohon tanggapannya Bapak. Dan sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika tadi saya mungkin agak terpancing meninggi. Saya sangat menyesali itu. I'm so sorry for that. Thank you, Pak. Oke, saya ingin mendengar pendapat Pak Vivo. Silakan Pak Vivo.
Pak Vivo ngambek lagi nih kayaknya, Oti. Oti Lona sudah sangat luar biasa, cuman ya Pak Vivo aja ngambekan itu. Aduh, saya jadi menyesal. Oh, Ukti, tadi saya Enggak, agak menyinggung. jangan Mohon maaf. jangan pernah menyesal karena yours the best. I Enggak think yours apa-apa, perfect. Bunda Lona. Itu memang Nggak kalau apa-apa. enggak masalah dan ada datanya. Kalaupun Pak Vivo merasa begini, biarkan Pak Vivo bergelut dengan dilemanya sendiri. Kalau itu dianggap Pak Vivo itu tidak mempengaruhi iman, ya itu urusan Pak Vivo. Yang jelas Iya, kita betul. membacakan fakta yang ada. Iya. Kalaupun di sana terus gereja kosong, itu memang fakta dan itu dianggap tidak mempengaruhi Kristen di Indonesia, ya itu urusan Pak Vivo. Yang jelas Mbak Lona melihat fakta-fakta yang ada, setelah itu menunjukkan data yang seperti itu dan seperti ini. Kalaupun dianggap Pak Vivo tidak mempengaruhi atau mempengaruhi, ya silakan saja. Yang jelas dunia lintas agama, Pak Vivo kalau siap dengan ketergunjangan atau siap mengkritik kepada Islam juga, ya silakan. Ini dunia lintas agama. Seperti itu saja Mbak Lona, santai aja. Monggo. Sudah, saya jelaskan. Gimana? Silakan Pak Vivo. Baik, saya nggak bantah yang Anda katakan tadi, Bibil itu kontradiksi apapun namanya. Tetapi menurut saya, itu kan menurut versi Anda. Kalau Anda katakan itu siapa namanya yang membuat itu kontradiksi, tahun berapa, di gereja mana, faktanya, bukunya apa, itu baru atau seminar atau namanya tokoh-tokoh gereja berkumpul menentukan Kristen menjadi ayat itu menjadi kontradiksi, baru saya bisa memahami Anda. Tapi hanya sebatas kata-kata Anda kan saya nggak bisa karena itu saya imani. Yang kedua, di Bible saya katakan tadi, di dalam Lukas pun ada, bahasa Inggrisnya nggak ada. Ayat itu ada di dalam, tapi di dalam bahasa Indonesia nggak ada. Kenapa itu terjadi? Tapi tidak mengurangi makna yang ada tujuan kata-katanya. Paham ya? Tidak mengurangi kata-kata yang ditujukan di situ, tapi ayat itu tidak ada di dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris ada, bahkan sebaliknya pun ada. Tapi itulah yang terbaik menurut orang Indonesia secara bahasa, maka itu dibuat dari LAI. Paham ya? Jadi tidak ada masalah karena di dalam Bible kami itu menuntun secara moral, bukan karena ayatnya begini, hurufnya begini, ini enggak itu. Enggak itu tujuan kami di dalam Bible itu. Moral itu menunjukkan Tuhan itu siapa dan bagaimana cara dia. Paham ya? Jadi bukan secara letter-letternya itu yang penting sama kami. Secara ajaran moral itu yang dituliskan di dalam kisah yang menuliskan itu. Maka kenapa saya katakan tadi, bahkan di Amerika barangkali atau di negara lain ada gereja Kristen, tapi ada gereja setan namanya. Tapi kami tidak mempedulikan itu dan tidak mengurangi iman kami. Zoom RMC ibarat rame. Jadi tidak masalah itu bagi kami. Kenapa saya katakan seperti itu? Jadi yang Anda katakan itu, ya silakan aja. Tapi pembantahan saya, karena saya menurut kami di dalam Bible Kristen, bukan orang banyak menentukan ke sorga. Karena kami tahu di dalam Bible hanya keluarga Nuh yang selamat. Begitu juga Sodom dan Gomora. Hanya keluarga Lot yang bisa berangkat dari Sodom dan Gomora, Sodom itu dan Gomora itu dibakar. Tapi bukan karena banyaknya orang secara agamanya atau apapun namanya menjadi selamat, bukan itu. Ya, makasih banyak. Mungkin nggak lain yang membicarakan keselamatan Pak Pipo. Itu tidak apple to apple. Lu tuh orang akademisi sih, Pak toh? Boleh saya tanggapi Fakta Pak itu di Vivo? lapangan juga. Silakan. Itu Bible yang dipegang orang Katolik, orang Protestan dengan apa Kristenan yang ada di Afrika sana itu berbeda. Menurut Katolik kau itu udah silakan Bu Lona lu diam kau Ya, dulu, dia Bu Lona yang ngomong. gimana? Diam kau Saya dulu. tuh tahu. Makanya Diam saya kau paham. dulu lah. Jadi jangan bilang itu pendapat pribadinya Mbak Lona, itu keliru kau. Dia sudah menunjukkan fakta kok ada share data yang disampaikan kok bilang itu. Diam kau biar pendapat Mbak Lona dijelaskan dari dulu. mana? Kau janganlah kayak kau gitu. goblok tenan kau. Kan? Cek. Hajar Gurunda. Oke, saya mohon izin sebelum Gurunda izin Silakan, sedikit Lona. menjawab. Oke, terima kasih. Pak Vivo, tadi saya sudah menunjukkan datanya. Saya sudah share screen. Yang menyatakan Markus 16 nomor 9 sampai 20 tidak ada itu bukan saya. Saya tadi sudah menunjukkan di data di Bible Gateway. Bapak bisa membuka sendiri.
www.biblegateway.com. Sehingga Bapak bisa membaca sendiri bahwa, dan dari situ Bapak tahu bahwa oh ini bukan pernyataan Lona, tetapi Lona mengutip sendiri di dalam Bible Gateway. Oke? Apa perlu saya tunjukkan lagi, Pak? Kata-kata tadi, saya mohon izin share screen lagi kalau begitu ya, Pak, sebelum saya kembalikan ke forum utama. Saya mohon izin, Pak. Silakan. Oke. Silakan. Saya mohon izin sekarang. Saya share lagi. Ini, Pak. Di sini. Saya baca ya, yang di dalam kurung setelah ayat 8. Sekali lagi ini saya tunjukkan, Bible Gateway, biblegateway.com. Bapak bisa buka sendiri di sana untuk membuktikan bahwa ini bukan pendapat pribadi saya. Mark 16, New International Version. Ini, ya, 16, kita lihat dari nomor 1 sampai saya fokus ke nomor 8. Trembling and bewildered, the women went out and fled from the tomb. They said nothing to anyone because they were afraid. Di bawahnya ada garis lurus, Pak, di sini kita bisa baca semuanya. And then ada dalam kurung, the earliest manuscripts and some other ancient witnesses do not have verses 9 to 20. Sekali lagi, Pak, ini bukan perkataan saya. Di sini kalau dalam bahasa Indonesia kan, kita bahasa Indonesia kan, manuskrip awal dan beberapa manuskrip kuno tidak bukan manuskrip ya, kita boleh bilang itu adalah saksi mata, orang-orang dari saksi mata terdahulu mengatakan bahwa tidak terdapat ayat 9 sampai 20, Pak. Makanya di Bible Markus 16 ini, New International Version, di sini ditulisnya tulis miring, Pak, ayat 9 sampai 20. Karena memang keberadaannya sendiri di dalam Markus 16 nomor 8, itu Markus 16 itu diragukan, Pak. Seperti yang saya tadi sudah nyatakan bahwa Marinus pun di abad 200-an pernah menulis, di tahun 200-an pernah menulis kepada Eusebius yang mempertanyakan keaslian Markus ayat 16 ayat 9 sampai 20 ini, Pak. Sampai akhirnya Eusebius pun mengatakan bahwa salah satu solusi atas kontradiksi ini adalah dengan menolak Markus 16 9 sampai 20 sebagai bagian dari Gospel Markus. Sekali lagi, Pak, saya punya Tuhan dan saya bersumpah saya tidak berbohong. Saya menggunakan apa yang pernah saya baca dan itu bukan pendapat pribadi saya. Itu, Pak, terima kasih. Baik, saya tanggapi Anda. Saya tanggapi sedikit lagi Anda. Waktu saya pun nggak banyak. Saya tidak bantah yang Anda katakan, yang Anda baca, tapi itu nggak kami pakai. Lalu, maka saya katakan tadi, nanti ayatnya saya ambil kalau di dalam bahasa Indonesia, yang di dalam bahasa Inggris Bible pun ada, tapi tidak ada di dalam bahasa Indonesia. Di dalam ada itu nanti saya teparkan kepada Anda. Ada 2 ayat. Bahasa Inggris ada, bahasa Indonesia terjemahan nggak ada. Apa itu hilang? Benar hilang. Tapi kata tujuan kata-katanya di dalam ayat sebelumnya tidak menggugurkan apa makna yang ada di dalam Bible itu. Paham ya? Paham ya? Di dalam bahasa Inggris ayat itu ada. Bahasa Indonesia tidak ada, kata-kata itu tidak ada. Di dalam bahasa Inggris ada kata-katanya, bahasa Indonesia tidak ada. Kenapa itu dihilangkan? Karena di dalam bahasa Indonesia untuk mempermudah orang lain mengetahuinya tidak perlu itu. Tapi kata-kata di dalam bahasa Inggris, tujuan kata-kata itu tetap berfokus kepada yang ada di dalam ayat sebelumnya. Jadi kalau orang memikir itu, kenapa ayat itu tidak ada? Kenapa itu? Hanya itu yang dipermasalahkan. Tapi makna secara moral yang diajarkan di Bible tidak menjadi masalah bagi orang Kristen. Paham ya? Baik, boleh saya tanggapin ya, Pak? Simpel itu dan berbobot. Kalau dikatakan di DLAI, coba Anda baca di DLAI, akan diterangkan sebagaimana dari bahasa apapun itu ada di DLAI Indonesia. Kenapa itu ada, kenapa tidak ada? Dan kalau itu bertentangan, apa yang dituliskan di Bible, yang Anda katakan tadi, siapapun yang menciptakan itu, membuat buku seperti itu, nggak akan peduli kami. Itu yang saya katakan. Kalau Anda berfokus kepada itu silakan, jangan nggak masalah. Maka saya katakan sekali lagi, di dalam bahasa Inggris Bible itu yang diterjemahkan bahasa Indonesia, ayatnya tidak ada di dalam bahasa Indonesia, kata-katanya pun tidak ada. Tapi penyampaian moral tidak akan pernah berkurang apa yang dikatakan bahasa Inggris, walaupun ayat itu tidak ada bahasa Indonesia. Itulah pengetahuan orang Kristen, itulah yang diimani. Karena Alkitab ini kan hanya tulisan buku.
Tapi secara penyampaikan moral itu harus dihirupkan orang Kristen. Itu tujuannya. Terima kasih. Silakan yang lain. Oke, terima kasih Pak. Ini juga mungkin closing statement untuk saya ya. Sekali lagi, Boleh kalau saya kita nimpali sedikit Mbak Lona, biar sebelum closing Boleh. statement. Oke, silakan. Maaf Pak Vivo. Jadi kalau jenengan merasa tidak peduli dengan persoalan yang tadi disampaikan dengan Mbak Lona, jenengan itu tidak perlu kebakaran jenggot. Biarkan diskusi mengalur seperti biasa. Karena di sini itu diskusi lintas agama. Kalau jenengan melihat persoalan seperti adanya kesalahpahaman perbuatan dalam sikap para umat seperti gereja setan lah, orang seperti apa, itu bukan menjadi patokan. Di sini tuh yang dibahas, yang dicari itu faktanya. Jadi kalau jenengan melihat fakta seperti itu, jangan kebakaran jenggot, ya dianggap tidak terima saja gitu loh. Itu Mbak Lona cuma menyampaikan apa yang dia dapatkan. Jadi bukan pendapat pribadi yang disampaikan Mbak Lona, itu jenengan harus terima gitu loh. Bukan jenengan ngangkat persoalan agama sini, framing tentang apa yang menjadi keimanan sampean. Itu salah. Di sini bukan framing untuk menciptakan bahwa orang Kristen itu tetap beriman meskipun ada persoalan di lapangan yang keliru. Itu salah, Pak. Nah, mohon maaf Mbak Lona, silakan sampaikan pendapat sampean, Pak. Mbak. Baik, syukran Ahi. Oke, Pak Vivo, mungkin juga Iya. sebentar lagi ada forum yang utama ya. Jadi sekaligus ini closing statement dari saya. Pak Vivo, tadi saya masuk, kalau kita runut dari belakang, tadi kan karena ada Satria Injil ya, Pak Kusnadi yang berdiskusi dengan Ikhwan Filas semuanya yang di room ini, termasuk Bang Zuma, Uni Rifa, dan satu lagi tadi saya lupa. Nah, setelah kemudian saya masuk membahas tentang, karena tadi Bang Kusnadi membawa bahasa Inggris, akhirnya saya mohon izin masuk membahas tentang hubungan antara Markus 16 ayat 14, 15, 16 dan 17. Karena di situ ada benang merah yaitu beliefs kalau yang saya lihat. Karena waktu itu Pak Kusnadi menyatakan bahwa ayat 14 adalah untuk semua orang, sementara ayat 16 dan 17 adalah untuk para rasul. Padahal di situ dari ketiga ayat itu sudah jelas ada benang merahnya yaitu beliefs. Whoever believes, siapapun yang percaya, siapapun yang beriman, itu Pak. Kemudian berkembanglah diskusi menjadi ke dalam, kalau saya bawa ke autentikan Bible Pak, ke autentikan kitab suci, saya bawa ke inerensi Bible Pak. Kebetulan saya kan tadi menyatakan bahwa saya pernah hampir murtad, saya pernah mempelajari Bible, salah satunya inerensi Bible, keterjagaan Bible. Ternyata saya temukan sendiri bahwa di Bible banyak versi, ya, banyak kontradiksi dan banyak ketidaksamaan. Salah satunya adalah Markus 16 ayat 9 sampai 20 yang merupakan bagian dari pembahasan ayat 14, 15, 16, 17 tadi, Pak. Oke. Nah, berkembanglah ke sana, kemudian diskusi kami sampai membahas tentang keautentikan Bible itu, Pak. Tiba-tiba Bapak masuk, padahal waktu itu Pak Kusnadi juga baik-baik saja diskusi dengan saya, tenang saja. Kami juga dua-duanya berdasarkan data, meskipun saya tadi terpaksa mengkat karena saya kedinginan di luar, suhu yang 12 derajat. Kemudian Pak Vivo sebelum saya izin keluar, Bapak malah marah-marah ke saya gitu, Pak. Sekali lagi saya nyatakan, yang saya bawa di sini bukan pendapat pribadi saya, Bapak. Saya sudah menunjukkan, saya sudah share screen, membuktikan bahwa Markus 16, 9 sampai 20 yang tidak ada di manuskrip awal itu bukan perkataan saya, tapi perkataan dari pihak kekristenan sendiri. Jadi sekali lagi, saya tidak bermaksud mengguncangkan iman Bapak. Saya hargai iman Bapak, apapun itu. Tetapi karena ini adalah forum diskusi lintas agama, forum akademis, ya memang, maka saya mohon izin menyampaikan itu tadi, karena sifatnya akademis, sifatnya kita menggunakan kritik teks, dan itu sudah umum Pak dibahas hal seperti itu di akademis. Kebetulan saya di Inggris sedang belajar Pak, meskipun saya bukan belajar Bible tapi saya belajar kimia, tetapi karena saya suka membaca Bible versi bahasa Inggris, jujur saja saya tidak saya jadi lebih banyak tahu daripada Bible versi Indonesia versi LAI Pak. Itu sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya
mewakili Iwan Villa semua yang ada di Zoom MMC ini, jika tadi mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan, kata-kata yang mungkin keceplosan, ataupun kami tidak mampu menahan diri, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya Pak Vivo. Saya menghargai Bapak sebagai saudara saya sebangsa setanah air, juga sebagai seseorang yang saya tuakan di forum ini. Terima kasih, semoga Pak Vivo tidak kapok berdiskusi dengan saya, dan saya terima kasih atas kesediaan Pak Vivo ya. Saya mohon izin. Terima kasih Pak Vivo, sama-sama. Terima kasih. Baik, closing statement saya pun saya akan undur diri dulu. Saya sedikit dulu, Bu Lona. Saya nggak bantah yang Anda katakan, tapi yang Anda katakan tadi di dalam Markus itu nggak kami pakai. Kenapa saya katakan tadi? Jangankan seperti itu. Yang mengatakan gereja pun gereja setan ada, yang disembah di situ setan. Ada itu, mungkin di Amerika tadi mana, mungkin di Inggris nggak ada, tapi setahu saya ada itu. Bukunya pun ada, Alkitabnya pun ada, Alkitab seperti ini. Tapi bukan Yesus yang digabungkan di sana, bukan Tuhan, ada. Tapi kami nggak akan goyang karena itu. Maka saya katakan tadi, Ibu Lona, ini closing statement saya. Di dalam bahasa Inggris, kata-kata itu ada. Tapi di bahasa Indonesia nggak ada. Tapi tidak mengurangi kata-kata itu, karena itulah diulasan di dalam LAI. Yang terbaik kata-kata itu harus dikatakan seperti itu. Tapi tidak akan keberatan, dan kami makna di dalam Bibel itu tidak akan berkurang. Secara letterle itu ayat apapun namanya, karena kami mengetahui cara pengajaran moralnya. Dan kami yakin apapun yang ditunjukkan di dalam Bibel kami, yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia dari awal dari bahasa Ibrani ke Yunani, orang-orang itu yang sudah pakar-pakar di dalam Bibel, yang tahu sejarah, yang tahu kronologis keadaannya 2000 tahun yang lewat. Itu kami mana? Tidak akan mungkin orang itu membuat kontradiksi-kontradiksi. Kalau Anda pelajari itu di dalam buku yang Anda tunjukkan, itu kontradiksi, itu betul menurut yang menuliskan itu, bukan menurut Kristen yang ada. Bagi kami orang Kristen, dari Wahyu sampai Kejadian, tidak ada kontradiksi. Ada benang merahnya, ada kaitannya seluruh ayat itu. Dan itu kami percayai. Itulah menambah pengetahuan kami untuk menuntun kami di dalam moral. Supaya kami dapat sesuai dengan kehendak Tuhan. Yaitu Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami. Terima kasih kepada Anda semua. Kalau kata-kata saya dimanapun Anda berada, ini dan di lecture pun yang mendengar, kata-kata saya menyinggung perasaan Anda, saya manusia yang lemah, Pak Pipo. Maaf, seribu maaf kepada Anda semua. Terima kasih, saya akan undur diri dulu. Selamat malam. Itu namanya sampai jumpa lagi. Agama